Jika jaksa penuntut mendasarkan tuntutannya kepada kinerja saya sebagai karyawan, maka tentunya atasan saya lah yang lebih berhak menilai apakah saya sudah bekerja sesuai harapan perusahaan atau tidak. Jadi bukan jaksa yang harus berasumsi dan menilainya. Mengingat selama ini perusahaan korporasi Chevron atau atasan saya tidak pernah mempersoalkan kinerja saya terkait pelaksanaan proyek irigasi yang harus diawasi oleh saya, maka seharusnya tuduhan jaksa itu harusnya ditujukan kepada perusahaan atau korporasi. Mengingat proyek irigasi ini adalah proyek perusahaan atau korporasi Chevron, bukan terhadap saya selaku individu yang sudah mengerjakan tugas-tugas sesuai tupoksi yang diperintahkan oleh perusahaan. Dasar tuntutan jaksa sudah jelas menyangkut proses birokrasi yang diatur dalam Kepmen 128/2008. Juga soal pelanggaran perizinan pengolahan limbah oleh kontraktor yang diatur dalam PP 18/199, di mana jika demikian semestinya jaksa memeriksa kasus ini sebagai pelanggaran peraturan lingkungan. Mestinya yang digunakan undang-undang lingkungan, bukan undang-undang tipikor. Saya tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai hal-hal seputar perizinan fasilitas pengolahan bioremediasi SPF, serta tak bertanggung jawab atas hal-hal yang bersangkutan dengan perizinan subkontraktor. Namun, dikondisikan di dalam dakwaan oleh jaksa, seolah saya lah yang bertanggung jawab terhadap masalah izin tersebut. Adalah tanggung jawab perusahaan atau korporasi Chevron untuk memastikan persoalan perizinan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan yang telah digariskan dalam peraturan, dan bukan tanggung jawab saya. Pada waktu di persidangan bioremediasi, Deputi 4 KLH Bidang Pengelola B3, Mas Nelyati Hilman, telah bersaksi bahwa proyek bioremediasi CPI sudah taat hukum. Mas Nelyati juga menyebutkan PT GPI maupun PT SDC selaku kontraktor CPI yang membantu pengerjaan bioremediasi tidak perlu memiliki izin khusus sesuai Kepmen ELA 128/2003 dan PP 18/1911. Isi dakwaan jaksa penuntut tidak cermat karena adanya uji biodegradasi yang tidak valid yang dilakukan oleh Edison dan kawan terhadap sumber tanah minas di SLS. Namun hasilnya dipakai juga sebagai materi dakwaan terhadap saya yang bekerja di SLN, yang faktanya tidak pernah terlibat sedikitpun dalam kegiatan bioremediasi di lapangan SLS Minas pada periode 2008 sampai 2011 seperti yang didakwakan tersebut. Sudah cukup terang terungkap di pengadilan bioremediasi bahwa Edison Effendi adalah ahli yang syarat dengan konflik kepentingan dan pernah 2 kali gagal dalam tender proyek bioremediasi di Chevron dan pernah berbohong di muka persidangan. Permohonan kepada majelis hakim bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta persidangan yang telah disampaikan dan tertuang dalam pembelaan proyek ini, maka saya mohon kepada majelis hakim yang bijaksana untuk memeriksa dan memutus perkara saya ini dengan memberikan putusan akhir sebagai berikut. Pertama, menerima pembelaan saya ini seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tuntutan pidana atas nama Widodo saya dengan nomor register perkara PDS dari 20 PSL dari 12/2012 tanggal 14 Juni 2013 yang saya bacakan sendiri dalam persidangan tanggal 21 Juni 2013 ini sebagai tuntutan pidana yang batal demi hukum atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan alasan atas permohonan saya ini adalah bahwa dalam sidang saya untuk kasus bioremediasi PT Chevron Indonesia pada Rabu 29 Mei 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta dihadirkan saksi ahli pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan 4 Bandung
Asep Warman Yusuf dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada UGM Edward Omar Syarif Yarich. Dalam sidang tersebut, pakar hukum Asep Warman menerangkan bahwa dalam pidana lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak diatur tentang pidana yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau korupsi seperti yang dituduhkan kepada saya. Pakar hukum Asep Warman di dalam fakta persidangan mengaku turut serta dalam penyusunan dua undang-undang bidang lingkungan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang lingkungan maupun Undang-Undang 32 2009, dan dinyatakan dalam fakta persidangan bahwa dalam dua undang-undang tersebut sama sekali tidak ada ketentuan tentang pidana lingkungan yang berkaitan dengan kerugian atau korupsi. Pakar hukum lingkungan dan hukum administrasi yang beberapa kali mengikuti kursus hukum di Belanda dan Belgia ini juga menerangkan dalam penanganan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka peraturan yang wajib dirujuk adalah Undang-Undang 32 2009. Karena Undang-Undang 32 2009 merupakan rujukan utama terhadap undang-undang lain dalam masalah lingkungan hidup. Bahwa jika ada pelanggaran lingkungan, maka Undang-Undang 32 2009 inilah yang digunakan dan tidak butuh dukungan undang-undang lainnya. Dalam Undang-Undang 32 2009, pidana lingkungan sudah bisa menjerat baik pelaku maupun pemerintah. Dan yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menjadi penegak hukum pada pidana lingkungan adalah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Jika dalam menangani perkara pidana lingkungan penegak hukum tidak berkoordinasi dengan KLH, berarti telah terjadi pengabaian terhadap Undang-Undang 32 2009. Dalam Undang-Undang 32 2009, menurut Asep Warman, disebutkan bahwa jika ada laporan masyarakat ke penyidik, Polri atau Kejaksaan mengenai dugaan pidana lingkungan, maka penyidik harus berkoordinasi ke KLH atau kemudian KLH menugaskan PPNS melakukan tindakan penegakan hukum. Asep Warman menyebutkan dasar hukum statementnya yakni pasal 63 Undang-Undang 32 2009 yang menyebutkan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah yang secara spesifik dalam Undang-Undang 64 3/2009 diamanatkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Bahwa instrumen penegakan hukum lingkungan hidup bukan hanya pemidanaan, melainkan ada izin yang di dalamnya terkandung instrumen pengendalian, pencegahan terhadap pelanggaran, koordinasi dan pengawasan. Dalam setiap permohonan izin lingkungan ada 4 syarat yang harus dipenuhi pemohon, yakni administrasi, yuridis, teknis, dan manajerial. Dan dalam menjalankan fungsi izin, pemerintah dapat melakukan peninjauan ke lapangan. Adapun pertimbangan lain adalah menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM Edward Omar Syarif Yarich yang menyatakan bahwa terkait dengan kasus bioremediasi bahwa yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup karena sifat kasus ini yang spesifik. Dalam konteks pidana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Jika ada 2 undang-undang yang bersifat khusus, maka digunakan fakta yang lebih dominan. Misalkan dalam konteks lingkungan hidup, maka rujukan yang dipilih adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Majelis Hakim yang saya hormati, ketika SKK Liga sebagai manajemen KKS menilai proyek ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, sehingga biaya operasinya harus dibayarkan sesuai kontrak TSD, maka bisa menjadi tanda tanya tentang alasan terus untuk mencari jawaban lain dengan menduga-duga sedemikian rupa untuk mencari-cari adanya kerugian negara akibat masyarakat itu. Seyogianya kita tidak boleh berprasangka. Jika pihak atau lembaga pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia, yaitu KLH dan SKK Migas, telah menyatakan proyek bioremediasi ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
maka pegangan hukum yang mana lagi yang dijadikan pegangan dan rujukan oleh jaksa? Dengan adanya upaya kriminalisasi seperti ini, saya sangat sedih dan prihatin bahwa proyek kepedulian dan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang bertujuan mulia ini menjadi terkendala dan terhenti hingga sekarang. Yang membuat saya makin prihatin, sedih dan miris bahwa hal ini berdampak juga pada ratusan karyawan dari kontraktor bioremediasi yang terdiri dari masyarakat sekitar yang sekarang menjadi pengangguran, kehilangan pekerjaan, dan keluarga mereka ikut menderita dikarenakan proyek bioremediasi tempat kepala keluarga mereka mencari nafkah tersebut saat ini menjadi terhenti karena dipidanakan melalui Kejaksaan Agung sejak 2011. Yang ironisnya, jaksa penyidik malah menggunakan ahli Edison Effendi dan kawan-kawan yang tidak independen, yang kemudian dipakai pendapatnya untuk menentukan arah penyidikan perkara bioremediasi oleh Chevron. Saya yakin bahwa saat ini kita semua telah memperoleh fakta dan keterangan yang semakin banyak dan terang benderang yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara perdata dalam kontrak PSC Gas dan bukan perkara korupsi. Yang penting untuk menjadi pemahaman kita semua bahwa saya karyawan biasa di Chevron sudah menjalankan tupoksi dan tidak seharusnya memiliki tanggung jawab hukum untuk pelaksanaan kontrak bioremediasi ini. Sehingga saya sangat menaruh harapan kepada majelis hakim yang bijaksana untuk membebaskan saya demi hukum. Saya akan selalu mendoakan untuk yang saya hormati, Ibu dan Bapak Hakim beserta keluarganya masing-masing, agar Allah SWT akan selalu memberikan rezeki yang penuh berkah, balasan dan karma yang baik untuk keturunan dan keluarganya atas putusan yang adil, bijaksana, dan berhati nurani terhadap perkara saya ini nanti. Begitupun terhadap jaksa-jaksa penuntut, bahwa doa yang sama juga akan selalu saya kumandangkan, sebagaimana janji Allah bahwa tidak ada batas antara Allah dengan hambanya yang terzolim. Jakarta, 21 Juni 2013. Wassalam dan terima kasih dari saya, Widodo dan keluarga. Terima kasih. Yang mulia, jika diperkenankan ada sedikit lempoi terhadap halaman kutipan yang terdakwa salah di kutipan dakwaan primer subsidiar. Silakan, terdakwa mau disampaikan. Mana yang tadi yang ajarin sudah ditambahkan ya? Belum ya? Ya, silakan. Semua dibuat semua.